Halo teman-teman, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di channel YouTube-nya Bang Tusa Update ya. Nah, channel ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman seputar dunia investasi ya. Dan channel ini saya khususkan untuk membahas investasinya itu di saham. Nah, jadi channel ini akan fokus membahas dan memberikan informasi serta edukasi mengenai investasi saham. Nah, bagi teman-teman yang mulai tertarik dan mau mencoba berinvestasi di saham, teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman sebelum teman-teman memulai berinvestasi di saham ya. Nah, investasi saham ini sendiri sama seperti investasi-investasi lainnya, yaitu rumah, tanah, properti, kendaraan ya. Dan tentu saja sebelum memulai kita harus tahu dulu pengertian atau definisi dari investasi itu sendiri. Nah, investasi secara umum ya, ini secara garis besar itu bisa diartikan pengalokasian sejumlah dana atau sumber daya yang kita lakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, ini secara garis besar definisi dari investasi ya. Jadi investasi itu bisa diartikan sebagai penyetoran dana atau sumber daya yang teman-teman yang kita lakukan di saat ini dengan tujuan kita akan panen nanti di masa yang akan datang. Nah, setelah kita tahu nih definisi, tentu saja kita juga harus tahu apa manfaat-manfaat dari investasi yang kita lakukan. Nah, manfaat investasi itu ada banyak sebenarnya ya, cuman ini ada beberapa saya ambil. Yang pertama, investasi itu bisa melawan inflasi ya, jadi bisa melawan ketidakpastian ekonomi. Kemudian yang kedua, bisa mempersiapkan kebutuhan masa depan dengan lebih baik. Jadi dengan berinvestasi kita bisa mempersiapkan apa yang akan kita hadapi atau apa yang akan kita buat di masa depan dengan jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, dengan berinvestasi tentu saja ini bisa menjadi penghasilan tambahan bagi investornya ya. Kemudian yang keempat, dengan investasi kita bisa menyiapkan hari tua supaya hari tua kita itu lebih cerah gitu. Asik. Kemudian yang kelima, investasi bisa memberikan kita kepada tahap pencapaian financial freedom atau kebebasan finansial. Jadi bisa bikin finansial kita lebih terjamin lah ya dengan berinvestasi. Nah, kemudian setelah kita tahu definisi dan manfaat, baru kita akan bahas mengenai media atau objek yang akan kita investasikan. Nah, karena kita ingin berinvestasi di saham, kita juga harus tahu pengertian saham. Jangan kita investasi tanpa nggak tahu ya, apa sih saham itu. Nah, jadi saham itu adalah salah satu bukti dari kepemilikan suatu perusahaan. Bisa juga saham ini diartikan sebagai salah satu tanda bukti dari penyetoran modal yang kita lakukan ke sebuah perusahaan. Nah, jadi dengan membeli sebuah saham, kita otomatis memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Nah, porsi dari memiliki sebagian ini sesuai dengan modal yang kita setorkan tadi. Misal teman-teman membeli sahamnya BCA deh, Bank BCA gitu. Teman-teman beli saham Bank BCA seharga dengan nominal 10 juta misalnya. Nah, jadi teman-teman punya kepemilikan tuh, punya porsi
di BCA itu sebanyak 10 juta tadi. Nah, kalau dipersentesekan mungkin 0,01% sekian gitu ya. Nah, semakin banyak modal yang teman-teman setorkan ke sebuah perusahaan, maka semakin besar pula porsi kepemilikan saham teman-teman yang ada di perusahaan tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, dari setiap investasi itu tentu memiliki keuntungan dan kekurangan. Kalau di saham itu kira-kira apa sih yang kita dapatkan dan apa sih risiko yang akan kita hadapi ya. Nah, ini juga penting kita ketahui sebelum kita itu memulai investasi di dunia saham. Nah, keuntungan yang kita dapat di saham itu yang pertama adalah dividen. Nah, dividen ini apa? Dividen ini adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Nah, jadi misal kayak tadi teman-teman beli saham Bank BCA nih sebanyak 10 juta. Nah, kemudian nanti setiap tahunnya perusahaan itu akan membagikan dividen. Nah, seingat saya itu Bank BCA itu setahun 2 kali pembagian dividennya. Nah, karena teman-teman sudah membeli saham Bank BCA, maka secara otomatis teman-teman itu mendapatkan dividen dari saham BCA yang teman-teman beli sesuai banyaknya dari jumlah saham yang teman-teman punya. Nah, ini ada contoh. Nah, ini contoh dividen ya. Karena kemarin saya baru beli sebuah saham nikel PT Trimegah Bangun Persada. Nah, dia itu mau bagi-bagi dividen ya. Jadi karena saya punya sahamnya NCKL ini, maka saya berhak mendapatkan dividen yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham NCKL sesuai dengan porsi kepemilikan setiap individu atau setiap pemegang saham di PT NCKL ini. Nah, kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya dividen ini juga bisa kita tidak dapatkan karena memang di Bursa Efek Indonesia itu banyak perusahaan yang tidak membagikan dividen. Nah, biasanya dividen ini tidak dibagikan karena memiliki banyak faktor ya, dan kebanyakan itu atau rata-rata perusahaan itu nggak bagi dividen karena perusahaannya itu masih merugi. Nah, jadi mereka belum untung malah rugi terus, jadi nggak bisa membagikan hasil keuntungan karena memang keuntungannya nggak ada. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kita dapat dari berinvestasi di saham adalah capital gain. Nah, capital gain itu apa? Capital gain itu selisih dari harga beli ya. Selisih dari harga beli teman-teman dan harga jual. Misal teman-teman balik lagi ke BCA deh. Teman-teman beli saham BCA itu di harga, kalau sekarang itu harganya 9 ribuan ya. 9 ribuan itu berarti sekitar 900 ribu. Nah, teman-teman beli nih saham BCA di harga 900 ribu. Kemudian teman-teman jualnya di harga 11 ribu. Nah, dari harga 9 ribu ke 11 ribu ini kan ada selisih nih. Selisih 2 ribuan ya. Atau kalau dikali 100 itu 200 ribuan per satu lotnya. Nah, jadi capital gain ini adalah selisih harga beli teman-teman dan harga jual. Ketika teman-teman jual di harga 11.000, maka teman-teman mendapatkan capital gain atau selisih harga dari saham yang teman-teman punya gitu. Nah, kemudian kalau tadi keuntungannya capital gain, maka kerugian juga di saham adalah capital loss. Capital loss ini kebalikan dari capital gain. Kalau capital gain itu kenaikan atau selisih, nah kalau capital loss kebalikannya,
yaitu penurunan. Nah, jadi memang saham ini setiap hari itu bergerak naik dan turun ya teman-teman ya. Jadi kalau kita untung kita mendapatkan gain, kalau sahamnya turun kita turun di bawah harga beli kita maksudnya ya, maka kita akan mendapatkan loss. Nah, ini saya bahas secara garis besar aja dulu ya. Nanti kalau ada waktu saya akan coba merincikan lagi mengenai saham ini. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan atau persiapkan kalau mau berinvestasi di saham itu, yaitu teman-teman harus buka yang namanya RDN teman-teman. RDN atau daftar sekuritas ya. Nah, prosesnya itu gampang teman-teman. Siapkan dokumen pribadi, kemudian isi data diri di perusahaan sekuritas. Nah, sekuritas ini apa? Sekuritas ini secara singkatnya berarti perantara dagang di bursa saham. Mudah-mudahan nanti saya bisa buatkan video yang membahas khusus ya mengenai cara-cara lebih detail lagi di saham, karena mungkin banyak teman-teman yang belum tahu sekuritas itu apa. Mungkin di lain waktu saya bisa buatkan videonya ya. Nah, ini proses-proses kalau teman-teman mau berinvestasi di saham. Siapkan dokumen pribadi, kemudian bikin atau buat sekuritas, kemudian setorkan dana dan masukkan ke sekuritas, kemudian siap untuk berinvestasi. Kemudian, nah ini ada beberapa informasi ya, ataupun beberapa sekuritas yang ada di Indonesia yang mungkin teman-teman bisa pilih. Teman-teman mau pakai sekuritas apa nih nanti kalau sudah paham dan mau memulai investasi saham. Di sini ada Stockbit Sekuritas, ada Ajaib Sekuritas, kemudian ada Korea Investment, kemudian ada MNC, BCA, BNI, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini beberapa sekuritas yang bisa teman-teman pilih ya. Di Indonesia ini ada banyak kok, dan rata-rata sekarang buat akun sekuritas itu depositnya paling murah itu yang saya tahu 100.000 ya. Nah, ini cara-caranya nih. Siapkan dokumen, kemudian pilih sekuritasnya, isi data diri, setorkan dana ke sekuritas, dan siap untuk berinvestasi. Oke, mungkin ini dulu video singkat dari saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa share lagi ya bagi teman-teman yang belum tahu, yang belum paham apa itu sekuritas, bagusnya pilih sekuritas apa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya. Dan saya akan berusaha untuk upload lagi video yang memberikan edukasi kepada teman-teman. Ya, terima kasih. Sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan, bisa cantumkan di kolom komentar, dan kita akan bahas lebih jauh mengenai investasi saham ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.